Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu annahu la ilaha illa huwa dzul 'azmi wa dzul jalal والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكذلك نشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو أسوة وحسنة هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu di hadis al-khamis, yaitu tentang ibtalul munkarat wal bid'ah, dan sudah kita jelaskan sebagian dari qawaidnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayat Muslim atau fi riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Adapun pembahasan kita sebelumnya di fiqhul hadis al-Islamu ittiba'un la ibtida'. Nah, di kesempatan ini insyaallah akan kita lanjutkan, yaitu poin kedua dan seterusnya tentang al-a'malu al-mardudah. Ketika beliau Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitab ini, wal haditsu nassun sharihun fi raddi kulli amalin laisa alaihi amru syar' atau amru syari'. Wal hadits, adapun hadis ini, hadis yang kita bacakan di awal tadi, merupakan nas yang sharih fi penolakan, nasul sharih, nas yang sudah sangat jelas, kejelasannya tidak perlu kita pertanyakan lagi di dalam hal tertolaknya setiap amalan, yang mana amalan itu tidak ada contoh dan tidak ada perintah dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mantubuhu, secara zahirnya yadullu ala taqyidil a'mal bi ahkam syariah. Secara arti zahirnya, hal ini menunjukkan atas terikatnya amal dengan hukum-hukum syariah. Artinya, tidak bisa kita katakan bahwa amal Islam itu berdasarkan keinginan nafsu kita semata, melainkan harus terikat oleh ahkam syariah. Mau sholat, maka kembalikan kepada aturan yang telah Allah tentukan dan telah Rasulullah ajarkan. Tidak bisa lantas karena kita menyimpulkan saya mau beribadah, yang penting niat saya baik, maka dengan cara apapun saya bebas melakukannya. Maka ini adalah pendapat yang keliru. Tidak boleh kita beranggapan bahwa karena kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu lalu menjadi justifikasi untuk kita melaksanakan ibadah semau kita. Ini tidak boleh. Wahtikamuha ka'af'ali lil mukallifin bima warada fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min awamir wa nawahi. Begitu juga penghukumannya, maksudnya terhadap amal atau perbuatan setiap mukallaf, maksudnya kita yang sudah
dibebankan hukum syariat terhadap kita sudah kita sudah balik dan sudah ditetapkan syariat, kewajiban syariat terhadap kita, ada standar hukumnya yang mana harus berdasarkan bima warada fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min awamirin wa nawahi. Setiap amal perbuatan mukallaf tadi hukumnya harus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, baik itu berupa awamir, perintah-perintah, maupun nawahi atau larangan-larangan. Jadi standarnya itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita standarkan, ya ini bolehlah. Kan banyak kita seperti itu, Muhammad. Lihat makanan, ini punya siapa ini? Gak tahu. Insya Allah halal. Tidak boleh berdasarkan insya Allah rakyat kita. Ya bagaimana kalau yang punya makanan itu belum mengikhlaskan sesuatu yang masuk ke tubuh kita akhirnya menjadi haram atau syubhat? Tentunya ini merugikan diri kita juga. Maka setiap tindakan perbuatan mukallaf itu harus berdasarkan kitabullah dan sunnahnya, baik itu berupa perintah maupun larangan. Maka tidak boleh juga kita asal melarang orang. Maka di grup-grup fikih, termasuk grup yang saya bergabung di dalamnya, karena di situ berkumpul sekitar 500-an orang yang setiap hari bertanya tentang masalah fikih. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang kepedean menjawab. Ketika ditanya, Anda menjawab seperti itu, landasannya apa? Ada dalil syar'inya enggak? Dan ternyata dia nggak punya dalil juga. Maka pernah saya sampaikan, karena ini berbicara mengenai sesuatu yang ilmiah, maka jawabnya juga harus ilmiah. Apalagi di situ adalah orang-orang yang belajar sampai di Yaman sana. Nah kalau yang tidak punya dasar ilmu asal menjawab, ini nanti malah membuat orang bingung. Ini benar apa tidak? Jadi setiap apapun itu harus berdasarkan landasan Al-Quran dan Sunnah. Wadhalalu kullu dhalali an takhruja al-a'mal an naqad ahkam syariah fala tataqayyad biha. Dan adalah sebuah kesesatan yang benar-benar sesat, ya maksudnya sesat di atas kesesatan, yaitu keluarnya suatu perbuatan dari koridor hukum syariah, dan yang mana hal itu sudah tidak terikat lagi oleh hukum itu sendiri. Artinya ada orang yang melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan itu sudah keluar dari koridor syariat, maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi ad-dhalalu 'ala ad-dhalal, yaitu ad-dhalalu kullu dhalal, yaitu kesesatan di atas kesesatan atau dolal yang paling dolal. Tidak ada lagi kesesatan melainkan mereka yang beramal di mana amal mereka itu sudah di luar ketentuan syariat, sudah di luar koridor syariat, koridor hukum syariat. Maka sekali lagi kita harus hati-hati dalam melakukan setiap amalan. Ini bukan menakut-nakuti kita agar tidak beramal, bukan. Melainkan kita harus pertanyakan, apakah amalan yang kita lakukan ini sudah berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya atau bukan? Kalaupun tidak ada dalam perintah, apakah ini menyelisihi setiap dalil syar'i atau tidak? Nah ini yang perlu kita tanyakan, karena kalau kita tidak tanyakan hal yang demikian, maka bisa saja kita masuk sebagaimana yang dilabeli oleh beliau, dolal kullu dolal, ya, kesesatan yang benar-benar sesat.
annal a'mala hakimah ala syariah la mahkumah laha. Nah, kalau sudah demikian akan muncul anggapan bahwa ya sehingga akan terjadi dan menimpa setiap kita amal itu seakan-akan akan menjadi penentu syariat. Jadi sudah kebalikan. Orang kalau mengandalkan nafsunya dalam beramal, maka yang terjadi syariat yang harus mengikuti amalan dia. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Harusnya syariat yang mengatur setiap amalan manusia, bukan kita yang mengatur syariat. Kalau jatuhnya kita beramal di luar koridor, maka jatuhnya seperti tadi, orang akan beramal seakan-akan dia yang menentukan syariat. Padahal seharusnya syariah yang mengatur kehidupannya. Wa min wajibi kulli muslim hina idzin ay yahkuma 'alaiha bi annaha a'malun batilah wa mardudah. Nah, jadi yang menjadi kewajiban kita ketika ada orang yang sudah terlanjur keluar dari koridor seperti tadi adalah untuk mengingatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang batil dan juga tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Karena status amalannya tadi selain batil juga mardudah, tertolak gitu. Maka pernah kita bahasakan bulan yang lalu, jangan sampai kita sudah capek-capek mengerahkan tenaga serta uang kita, ternyata apa yang kita lakukan jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Bukan hanya batilnya, tetapi juga tertolak di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Nah, terkait masalah ini, beliau membagi ke dalam dua kism, wahiyah kismani, yaitu ibadat wa muamalat. Artinya tentang sesuatu yang dilakukan di luar koridor tadi, pada dasarnya memang ada pembagian di sini. Jadi ini juga bisa menjadi rem bagi kita agar kita tidak asal-asalan menyalahkan. Sebab tidak semua yang muhadatsah itu juga tercela. Di sini ada penjelasan dari syarah beliau Imam An-Nawawi ini. Nah, wahiyat isman, ibadat wa muamalat. Dua perkara tadi dibagi menjadi perkara-perkara yang keluar dari koridor tadi dibagi menjadi dua, ibadat wa muamalat. Nah, artinya lewat penjelasan ini ada sesuatu yang mau ditekankan bahwa tidak semua juga yang dikeluarkan di luar tuntunan Allah dan Rasulnya itu semuanya tercela, tidak. Nah, kita bacakan dulu. Amal ibadat, adapun yang dimaksud dengan ibadah di sini, fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fa huwa mardudun ala sahibi wa huwa dakhilun tahta qoulihi ta'ala am lahum syuraka syar'u lahum min ad-dini ma lam yu'dhin billah. Perkara yang pertama adalah perkara ibadah, fama kana minha kharijan min hukmillah, apabila hal itu keluar dari hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala sahibi, maka perkara itu tertolak bagi si pelaku. Jadi pelakunya tadi tertolak amalannya kalau memang itu keluar dari syariat Allah dan Rasulnya. Wa huwa dakhilun tahta qoulihi ta'ala, dan ini termasuk sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, am lahum syuraka syar'u lahum. Nah, apakah mereka memiliki sesembahan yang mana sesembahan itu syar'u lahum, memberlakukan syariat untuk mereka, minad dini, dari agama ini, ma lam yu'dhin billah, padahal
perkara itu tidak Allah izinkan. Jadi ini pertanyaan bagi mereka yang terlalu pede mengatasnamakan ibadah, tetapi hal itu menyelisihi apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka itu memiliki sesembahan-sesembahan yang mana sesembahan itu mensyariatkan sesuatu kepada mereka dari agamanya, kemudian hal itu ternyata tidak berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyentuh hal-hal yang demikian. Wa misalun dzalik atau misalun dzalik ay yataqarraba ila Allah taala bisima'i al-aghani. Nah, misalnya hal-hal yang dilakukan oleh orang membuat syariat baru seakan-akan itu benar, seperti orang yang membuat agama dengan cara bernyanyi-nyanyi. Ya, kalau kita membahas tentang hukum musik nanti ada pembahasan khusus. Tetapi kalau mereka memiliki agama, kemudian meyakini bahwa salah satu syariat agama mereka adalah dengan cara bernyanyi-nyanyi, atau mungkin dengan cara aubir rikos, yaitu dengan cara tari-tarian. Ya, mungkin panjenengan pernah mendengar ada orang ibadah dengan cara tari. Nah, tentu hal ini keluar dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Au bin nazar ila wujuhin nisa, atau dengan cara mereka memandang wajah para wanita. Seakan-akan ada keyakinan memandang para wanita itu adalah bagian dari ibadah. Au bi kasfir ra'si fi ghairi ihram, atau dengan membuka kepala, maksudnya membuka penutup kepala bagi para wanita ketika ihram. Fi ghairi ihram, di selain keadaan ihram. Cuma di sini apakah ihram yang dimaksud adalah pada saat musim haji atau mahramnya? Kalau saya belum berani menerjemahkan. Al-lima asbaha dzalika fi muhadatsatil bashar wa jununil asr. Atau segala sesuatu yang menyerupai itu, yang mana perkara itu merupakan hasil ciptaan manusia atau mungkin karena rusaknya zaman. Ya, makin kesini kan cara orang beribadah makin aneh-aneh, Pak. Begitu. Maka setiap keanehan itu kalau menyelisihi syariat Allah dan Rasul-Nya, maka tertolak. Bukan hanya tertolak amalannya, kebatilan yang mereka lakukan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i wa ghairuhum mimman amallah basiratahu an ittiba'i sabilil haqq. Dan mereka tadi yang membuat syariat-syariat baru di dalam agama, baik menciptakan cara beribadah atau dengan melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat tadi, adalah orang-orang yang dibutakan mata hatinya oleh Allah dan disesatkan. Mimman amallah basiratahu an ittiba'i sabilil haqq. Allah butakan mata hati mereka dari mengikuti jalan-jalan yang benar, sabilul haq. Dan tidak hanya di situ, mereka ini akan sangat kuat indikasinya, yaitu wattaba'a sabila syaitan. Setelah Allah butakan mata hati mereka, kemudian Allah condongkan mereka pada jalan-jalan syaitan. Yad'una annahum yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bima ahdatsu. Dan anehnya lagi, setelah mereka melakukan sekian banyak kemungkaran, kesesatan tadi, ditambah lagi kesesatannya oleh Allah. Mereka mengira-kira bahwa apa yang mereka lakukan itu ini sudah benar. Apa yang kami lakukan ini sudah benar. Nah, sudah sesat, ditambah lagi kesesatan dengan mereka mengira-kira meyakini bahwa apa yang mereka lakukan tadi adalah benar.
Padahal apa yang mereka lakukan tadi sungguh jauh dari kebenaran. Yad'una annahum yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bima ahdatsu. Baik dari bentuk afkar wa dhalalat. Nah, kesesatan itu baik berupa pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang hari ini, ya kalau panjenengan tahu ada Islam liberal yang pede dengan kesesatannya, mohon maaf nih. Ya kalau kemarin itu ada sosok liberal, bahkan walau alam apakah itu bagian dari pengikut sapi itu, menghina seorang meme yang viral di internet nih. Ya, dengan pedenya mengatakan bahwa orang ini bahasanya kasar-kasar. Mereka mikir bahwa setiap orang yang berbicara tentang surga dan neraka bidadari itu kadrun ala mereka. Padahal yang mereka hina itu adalah ustazah di pondok Nahdlatul Ulama juga, ya karena sudah keceplosan mau nggak mau harus minta maaf. Tapi yang namanya orang disesatkan seperti itu tidak akan berubah. Mereka bisa saja minta maaf pada momen itu, tapi mereka lupa yang mereka hina itu bukan hanya ustazahnya, melainkan syariat agama itu sendiri. Maka kalau kemarin dikembalikan kepada ungkapan beliau-beliau di Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi masalah itu bukan hanya dia datang ke beliau ustazahnya lalu ustazahnya memaafkan, bukan hanya itu. Dia masalahnya telah menghina syariat Allah. Ya kalau urusannya dengan manusia lalu manusia itu memaafkan, ya, tapi dia masih belum dimaafkan secara syariat. Karena yang dia hina itu bukan hanya mengenai ustazahnya, melainkan ajaran agamanya. Ya hari ini Allah mau dibawa kemana orang-orang seperti itu, kita doakan yang terbaik saja. Begitu. Ya, jadi kesesatan mereka tadi baik melalui pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi ataupun ajaran-ajaran lain yang mengarah pada kesesatan. Wa fi batilihim kal-arabi al-musyrikina alladziina ibtada'u ibadat wa qurbat ma anzalallah biha min sultan. Dari kesesatan cara berpikir mereka tadi, kebatilan mereka tadi, sebagaimana batilnya orang-orang Arab musyrik terdahulu, yang menentang ajaran agama yang lurus. Mereka yang menciptakan ibadah-ibadah atau bentuk kurban, upacara-upacara yang mana ma'anzalallahu biha min sultan. Perkara-perkara itu sama sekali tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Sebagaimana mereka memuliakan Lata dan Uzza misalnya, padahal itu tidak ada yang perintah dari Allah. Tapi mereka dengan percaya dirinya, ini merupakan cara kami memuliakan orang soleh, dengan cara ini kami berwasilah dengan mereka dan sebagainya. Nah, itulah maksudnya bahwa tidak semua ibadah itu, bahwa ibadah yang dilakukan oleh mereka itu tidak semuanya benar, dan kita sebagai orang yang sudah mengukuhkan diri di atas keimanan, kalau mau beribadah harus berdasarkan perintah, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka. Nah, penggambaran kejahiliaan mereka pada zaman dulu itu sebagaimana waqala Allahu azza wa jalla anhum. Allah gambarkan tentang kehidupan mereka orang Arab musyrik pada zaman itu. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'au wa tasbih. Tidaklah mereka salat atau beribadah kepada Allah di sisi rumah Allah al-bait, maksudnya di Ka'bah, illa muka'au wa tasbih, kecuali hanya berupa siulan dan tepuk tangan saja. Ya, penggambaran oleh Allah tentang kesesatan mereka pada saat itu begitulah. Tidaklah mereka beribadah melainkan hanya berupa siulan dan tepuk-tepuk tangan saja. Dan itu sungguh jauh dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul.
Laqad yadhunnu ba'duhum anna ma kana qurbatan fi ibadah yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Laqad yadhunnu ba'duhum, dan kadang-kadang di antara mereka ada yang yadhun, berzon. Mereka berpikir bahwa makana qurbatun fi ibadatin, setiap perayaan mereka, apa yang mereka lakukan itu dalam setiap ibadah mereka, yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan, itu dapat dijadikan sebagai sarana pendekatan juga terhadap selainnya mutlaqan. Jadi ada anggapan mereka kalau ya kami melakukan hal ini sebagaimana dalam ibadah itu boleh dilakukan. Kalau orang yang bisa sholat, kami juga bisa dong. Kan toh tujuannya sama-sama untuk ibadah. Jadi ada ungkapan-ungkapan mereka yang demikian. Mereka mengira bahwa standar ibadah mereka itu boleh. Yang penting niat kami adalah ibadah. Padahal sekali lagi syariat tidak boleh ditentukan oleh keinginan dan hawa nafsu mereka saja. Wa misalu dzalik ar-rajul alladhi nadara fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaquma fi syamsi wa la yaquda wa la yastadilla wa ay yasuma. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaquda wa yastadilla wa ay yatimma sawmahu. Jadi pada saat itu, sebagaimana kesesatan berpikir, ada seorang laki-laki pada zaman Rasulullah. Karena dia berpikir kalau mengkombinasikan ibadah kayaknya seru deh. Ada pikiran dia seperti itu. Jadi dia bernada, saya mau berdiri tanpa duduk. Saya akan berdiri di terik matahari tanpa ada tempat berteduh. Saya tidak akan berteduh sama sekali, tetapi saya akan puasa. Jadi dia sudah mengkombinasikan ibadah semau dia. Maka Rasulullah katakan kepada laki-laki tadi, jangan begitu. Kamu itu punya hak duduk, maka duduklah. Nadar apa anda itu? Tidak masuk akal. Nadar kok berdiri terik matahari itu demi apa gitu? Kan tujuannya juga tidak jelas dan manfaatnya juga tidak jelas gitu. Maka dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, ya duduklah dan berteduhlah. Kalaupun kamu mau melanjutkan nadar puasamu, maka sempurnakanlah puasamu. Jadi kalau nadarnya untuk berdiri di bawah terik matahari, lah manfaatnya buat apa, Pak? Mau menguji kehebatan, kan juga tidak ada manfaatnya. Maka saat itu Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tadi, duduklah engkau, berteduhlah engkau, dan lengkapilah puasamu hingga datangnya waktu maghrib. Sebab mengapa? Rasulullah tahu bahwa nadar dia tadi itu nggak benar. Apalagi kalau nadarnya adalah tujuannya untuk ibadah, ini jelas keluar dari perintah Allah dan Rasul. Yang menyiksa diri berjemur di bawah terik matahari itu jelas adalah sebuah kezaliman terhadap diri sendiri. Ya Rasulullah tahu tentang itu, makanya beliau perintahkan nadar kamu itu tak benar. Yang nggak benar kamu tinggalkan, nadarmu yang benar untuk berpuasa maka lengkapilah. Sempurnakan aja ibadah puasamu itu hingga datang waktu berbuka. Wa fi kutubil fiqhi tafsilu ahkamil ibadati fil islami wa ma yaruddu minha wa yabtulu 'inda ihdathi ziyadah aw naqsun amma subita 'anil masyarri' al-hakim. Dan adapun di dalam kitab-kitab fikih itu sudah banyak sekali perincian tentang hukum-hukum ibadah di dalam agama kita Islam. Dan begitu juga terkait hal-hal yang membatalkan
yang menjadikan amal ibadah itu tertolak, kemudian yang merusak amal ibadah, dan segala sesuatu larangan tentang menambah atau mengurangi ibadah itu sudah banyak sekali dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ya, intinya beliau tidak akan merincikan perkara fikih di dalam kitab ini, lebih mengarahkan kepada penjelasan hikmah di balik penetapan syariat serta ya penjelasan dari hadis itu tentunya. Kembali lagi ke makna hadis ini. Poin yang kedua, wa ammal muammalat kal uqudi wal fusukh. Adapun terkait dengan muamalat, insyaallah kita semua sudah paham tentang muamalat ini. Ya, muamalat itu ya diibaratkan sebagai hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, kal uqudi wal fusukh, kalau itu berkaitan seperti akad dan pembatalnya, fama kana munafiyan li syar' bil kulliyah fa huwa batilun wa mardudun. Nah, kalau saja akad-akad itu dibangun atas sesuatu yang bertentangan, yang menyelisih syariat, maka tidak wajib untuk kita setia sekata dengan akad tadi. Misalnya akad kita, baik akad kita ini targetnya bunuh 3 orang dalam waktu seminggu ini, itu kan akadnya yang batil. Kan tidak perlu kita menyepakati akad-akad batil seperti itu. Fahuwa batilun wa mardudun. Dalil dzalik ma hadatsa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'ahu sa'ilun. Sungguh telah datang seseorang yang bertanya kepada beliau, yuridu ayyughayyira haddaz zina al-ma'hud ila fada'i minal mali wal mata'. Nah, ceritanya pada zaman itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ingin mengubah syariat. Ya, akadnya ini ceritanya datang, ya Rasulullah, saya ini punya putra saya ini kok belalai datang ke rumah seseorang dan menzinahi istri orang itu. Nah, karena saya tidak mau menanggung beban yang berlebihan, saya kepengen melakukan sesuatu yang berbeda. Karena tadi dia datang itu ayyughayyira haddaz zina. Dia ingin mengubah ketentuan hukuman zina, yang mana ketentuan itu adalah al-ma'hud, sesuatu yang sudah berlaku sejak lama. Datang-datang kok dia mau mengubah syariat itu sesuai keinginan dia, berupa denda dari harta dan barang-barang yang berupa emas dan perak. Boleh nggak Rasulullah kalau saya melakukan hal yang demikian? Farada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hali wa abtala ma ja'a bi. Maka Rasulullah seketika itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesesatan, dan segera berkata kepada beliau, kepada laki-laki ini, bahwa apa yang dia keluarkan tadi harus diambil kembali karena tidak berlaku untuk menggugurkan hak dari perbuatan anaknya tadi. Nah, ini saya bacakan dulu hadisnya. Rawal Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu sa'ilun faqala inna bani kana asifan ala fulan fazana biimro'atihi. Jadi laki-laki penanya tadi datang kepada Rasulullah, sungguh anakku telah datang
di waktu malam, pergi di waktu malam ke rumah seorang laki-laki. Lalu kok dia berzina dengan istri dari laki-laki tadi. Nah, dia berkesimpulan bahwa dia akan mengeluarkan denda sesuai ketentuan dia, yaitu bimi'ati syatin wa qadim. Nah, dia menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak saya memberikan denda untuk anak saya yang melakukan zina tadi dengan membawakan 100 ekor domba kepada si laki-laki tadi yang punya istri tadi. Dan dia dengan cara apapun saya akan melakukan itu. Yang penting anak saya tidak diberlakukan hak yang lain. Maka apa kata Rasulullah? Al-mi'ah asyah wal khadim raddun alaik, bahwa apa yang engkau bawakan tadi kepada laki-laki tadi, kepada si suami tadi, ya ambil kembali, karena itu tidak akan menggugurkan hak untuk putramu. Sebab hukum syar'i yang telah berlaku adalah wa'ala banika jaldu mi'ah. Adapun untuk putramu adalah dicambuk 100 kali. Wa tadribun am, dan diasingkan selama setahun. Jadi setelah dicambuk 100 kali dan dia diasingkan. Itu yang harusnya berlaku untuk laki-laki yang menzinai istri orang. Kalau dia membuat syariah baru berupa tebusan 100 ekor domba misalnya, itu tidak akan berlaku dan tidak akan menggugurkan hak yang berlaku untuk laki-laki tadi. Atau mungkin kalau ada perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah, sama-sama berzina, kan ada ketentuan haknya gitu. Nah, kalau kita ngomong ke pengadilan tak tebus 1 miliar boleh nggak Pak? Tapi saya tidak dilempari gitu. Boleh tidak? Ya, tidak berlaku. Hukum saya tidak akan gugur dengan cara memperlakukan denda yang dibuat-buat seperti tadi. Ya, kalau di Indonesia mah hukum bisa dibuat. Semoga tidak. Nyatanya kan banyak seperti itu. Ya, saya ada bukti masalahnya. Nah, kalau di dalam Islam kata Rasulullah tetap harus berdasarkan hak yang berlaku. Ini terkait hukum masalah. Wa kadzalika kullu 'abdin naha 'anhu syarr aw akhalla al-muta'aqida bi ruknin min arkani aw syartin min syurutihi fa huwa aqdun batilun wa mardudun. Begitu juga punya akad-akad yang dilarang oleh syariat. Ya, itu juga tidak berlaku untuk kita setia dan sekata di atas akad-akad tadi. Begitu juga kalau ada akad, walaupun akadnya benar, tetapi salah seorang di antara pembuat akad itu menyelisih akadnya, atau mungkin rukunnya tidak ditegakkan oleh salah satu pihak, atau syaratnya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti hal-hal tersebut, karena akadnya menjadi rusak. Akad yang benar, yang sesuai dengan syariat dan ketentuan-ketentuannya oleh syariat, maka kita harus dan wajib untuk taat terhadap akad-akad itu. Namun kalau akadnya adalah akad yang terlarang, akad yang menyelisihi agama, akad yang rukunnya tidak lengkap, akad yang syurutnya tidak terpenuhi, maka akad-akad ini tidak perlu kita penuhi. Tapi karena sudah waktu Isya, saya pikir 2 pertemuan sudah selesai Pak. Atau pekan depan masih lanjut ini, apa tahun depan? Bulan depan masih lanjut ini.
Ya sebenarnya belum, atau saya lanjutkan saja supaya tidak menjadi ini, biar kalau ada kesempatan lain lagi kita masuk ke hadis yang lain. Poin yang ketiga tentang al-amalul maqbulah, yaitu amal yang diterima. Apakah itu? Wa hunaka amalun wa umurun mustahditsah la tunafi ahkam syar'i, yaitu amal atau urusan atau perintah, ya urusan perihal dalam agama ini yang baru, yang diadakan dan sifatnya baru, tetapi tidak bertolak belakang dengan syariat. Maka di sini ada ketentuan yang lain disampaikan beliau Imam An-Nawawi. Bal yujadu fi adilah asyar, bahkan walaupun secara sharih tidak dijelaskan tentang amal tadi, akan tetapi dalil-dalilnya mendukung, maka hal ini tentu boleh-boleh saja untuk dilakukan. Maksudnya begini, panjenengan misalnya mau melakukan suatu amal, yang mana amal itu secara sharih di dalam agama, tetapi tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada dalil yang melarang, dan intinya tidak ada dalil yang ditentang oleh perbuatan itu, maka hal ini tidak mengapa untuk kita lakukan. Bahkan statusnya bisa menjadi al-amalul maqbulah, amal yang bisa diterima. Nah, sebagaimana sesuatu perkara yang baru yang dilakukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq yang memushafkan Al-Quran. Jadi kan pada zaman Rasulullah itu belum ada mushaf. Namun pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu dibuatkan mushaf. Dan diteruskan pada zaman Utsman bin Affan sampai Rasam Utsmani yang hari ini kita gunakan itu merupakan standar Utsman. Itu juga merupakan perkara yang baru. Namun karena tidak bertentangan dengan syariat, lalu hal ini menjadi al-amalul maqbulah, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun syariat tidak ada perintah terhadap hal itu. Kan tidak ada, Pak, Al-Quran yang memerintahkan dan mushafkanlah Al-Quran, tidak ada. Begitu juga hadis. Namun karena ini sekali lagi tidak bertentangan dengan sunnah maupun Al-Quran, hal ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, bahkan bisa menjadi amalan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam urusan duniawiyah, yang mana hal itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tetapi ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Ya, misalnya dengan teknologi hari ini bisa menjadi wasilah untuk ibadah, bahkan di zaman itu tidak ada, di zaman itu tidak ada teknologi, Pak. Tapi dengan teknologi yang hari ini datang, ya, menjadi sebuah hal eksperimentalnya manusia, maka ini juga menjadi amalan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan hal yang baru terlarang dalam agama itu, enggak seperti itu. Boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ada poin yang keempat, bid'ah yang madmumah wa bid'ah mahmudah. Bid'ah yang madmumah dan mahmudah ini ya dibagi tadi. Kalau dia bertentangan dengan syariat, jatuhnya kepada madmumah. Tetapi kalau bid'ahnya tidak bertolak belakang dengan syariat, jatuhnya adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Ini kalimat Imam Nawawi, ya. Tidak kita katakan kalimat yang dikarang-karang oleh orang zaman sekarang. Jadi tidak kita salahkan bahwa ada orang yang mengatakan bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah, karena memang di antara bid'ah itu ada sesuatu yang dibenarkan dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari agama. Poin selanjutnya, poin yang kelima, faidah dari penambahan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kan ada dua hadis dalam hadis ini, man ahdatsa dan man amila amalan, untuk mematahkan kalau ada orang yang mendebat. Saya tidak membuat syariat baru dalam agama. Saya hanya melakukan amal kok. Saya hanya mengamalkan. Nah, untuk
membantah mereka yang mengamalkan sesuatu yang baru dan bertentangan dengan perintah Allah tadi dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka dengan menjawab seperti itu akan membungkam mereka yang mendebat tentang perkara-perkara bid'ah yang tentu berselisih atau menyelisih perintah Allah dan Rasul. Ya, wa fil hadisi anna min man iqtada fi din bil ahlak yuwafiqu wa syara' fa ismuhu alayhi. Adapun mereka yang melakukan bid'ah yang mana bid'ah itu menyelisihi syariat, maka menjadi fa ismuhu alayhi, menjadi dosa bagi pelakunya. Wa amaluhu mardudun alaihi, begitu juga amalnya tertolak. Wa innahu yastahiqqu al-wa'id, dan mereka yang melakukan bid'ah yang di luar koridor syar'i tadi, yang menyelisih koridor syar'i tadi, berhak atau pantas untuk diberikan ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini saja ya Pak yang menjadi inti pembahasan hadis keempat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentu datang dari Allah, yang salah tentu datang dari kesalahan pribadi kami sendiri. Kami ucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.